Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfi Hidayati Apriliana dari kelas 1B Matematika Murni dengan nomor NIM 2530802022. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ahkamu tajwid dan ahkamu mad. Ahkamu tajwid yang pertama itu ada guna musyaddadah. Guna musyaddadah itu setiap nun mati dan mim mati bertasydid. Itu contohnya ada inna dan summa. Dan yang kedua itu ada hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin itu ada 4. Yang pertama ada idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Idhar itu artinya jelas. Apa jelas apanya? Jelas dibaca bacaannya. Nah, huruf-huruf izhar itu ada 6. Yang pertama ada hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, contoh dari huruf izhar itu adalah mana, mana itu contoh dari huruf izhar. Yang kedua ada idgham. Idgham itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada idgham bigunah dan yang kedua ada idgham bilagunah. Idgham artinya memasukkan. Kalau yang bigunah dengan menggunakan dengung, kalau yang bilagunah dengan menggunakan tanpa dengung. Kalau yang bigunah itu ada 4 hurufnya. Pertama ada ya, nun, mim, dan waw. Dan kalau misalnya idgham bilagunah itu ada 2 hurufnya. Yang pertama ada lam dan ro. Kalau idgham bigunah itu contohnya ada may yaqulu. Apabila nun mati bertemu dengan ya, maka memasukkan ke huruf ya-nya dengan menggunakan dengung. Maka ditahan atau tahan 2 harokat gitu ya. Nah, yang kedua itu ada idgham bilagunah. Idgham bilagunah itu hurufnya ada lam dan ro. Contohnya dari Al-Qur'an ada man lam ya'lam. Jadi dia itu tanpa menggunakan dengung. Huruf nun mati masuk ke huruf ro-nya itu tanpa dengan menggunakan dengung. Nah, yang ketiga ada iqlab. Iqlab itu apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ba. Contohnya itu ada membahila. Jadi ada nun mati bertemu dengan ba, dia itu masuk ke dalam huruf ba-nya gitu. Dan yang keempat ada ikhfa. Ikhfa itu dibagi menjadi 3 lagi. Ikhfa itu artinya samar. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ikhfa aqrab, ikhfa ausat, dan yang terakhir ada ikhfa bad. Ikhfa aqrab. Aqrab itu artinya dekat dengan hukum aslinya atau dekat dengan tajwid aslinya. Tajwid aslinya kan nun, berarti dia lebih dekat dengan huruf nunnya. Nah, huruf-huruf ikhfa aqrab itu ada 3. Pertama ada ta, yang kedua ada po, yang ketiga ada dal. Contoh dari ikhfa aqrab itu ada miltin. Nah, jadi dia tuh lebih dekat ke huruf nunnya atau lebih ke makhraj aslinya. Nah, yang kedua itu ada ikhfa ausat. Ikhfa ausat itu artinya pertengahan. Dia tidak dekat dengan makhraj asalnya, tapi dia juga tidak jauh dengan makhraj asalnya. Dia itu ada di tengah-tengah. Nah, huruf ikhfa ausat itu ada 10. Pertama, nazam dikumpulkan dalam nazam saja sazo syaza fardo soda. Saja sazo syaza fardo soda. Nah, selanjutnya ada contoh dari ikhfa ausat. Contoh dari ikhfa ausat itu mil sholatin. Nah, dia itu ada di tengah-tengah, tidak dekat dengan makhraj asalnya tapi juga tidak jauh dengan makhraj asalnya. Yang ketiga itu ada ikhfa bad. Ikhfa bad itu ikhfa yang paling jauh dari makhraj asalnya. Berarti dia paling jauh dengan nun. Dia lebih dekat ke ongnya gitu. Nah, huruf ikhfa abad itu ada 2. Pertama ada qaf, yang kedua ada kaf. Contoh ikhfa abad itu ada makana. Nah, dia itu lebih ke huruf kafnya daripada huruf nunnya. Nah, selanjutnya di hukum tajwid itu ada hukum mim mati juga. Hukum mim mati itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ikhfa syafawi, idgham mimi, dan juga idhar syafawi. Kalau idhar syafawi itu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf selainnya mim dan ba. Contoh dari idhar syafawi itu ada hum dairun. Nah, itu contoh dari idhar syafawi. Dan yang kedua itu ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Contoh dari ikhfa syafawi itu innahum bidzalika. Itu contoh dari ikhfa syafawi. Nah, yang terakhir itu ada idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain itu biasa kita panggil dengan sebutan idgham mimi. Apabila ada mim mati bertemu dengan mim hidup. Contohnya dari idgham mutamasilain yaitu ada lahum makana. Jadi mimnya itu mim mati apabila ada mim mati bertemu dengan mim hidup. Tuh, jadi jatuhnya kayak bertasydid tapi dia tetap hukumnya hukum mim matinya gitu.
Nah, selanjutnya ada hukum qalqalah. Qalqalah itu dibagi menjadi dua. Itu pertama ada qalqalah sugro dan yang kedua ada qalqalah kubro. Qalqalah sugro itu qalqalah yang matinya asli atau biasanya dia itu ada di tengah kalimat. Contohnya adalah yaqra'u. Dan yang kedua ada qalqalah kubro. Qalqalah kubro itu apabila dia itu mati karena adanya sesuatu, yaitu matinya kayak seperti disebabkan oleh waqaf. Contoh qalqalah kubro yaitu ahadun. Ahadun itu kan biasanya ada di akhir kalimat, tapi karena dia ini merupakan huruf qalqalah, maka dia dipantulkan atau dimatikan. Contohnya ahad, seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya ada hukum al atau alif lam. Hukum alif lam itu dibagi menjadi dua. Pertama ada al-qamariyah, yang kedua ada al-syamsiyah. Al-qamariyah itu dibacanya jelas apabila ada alif lam bertemu dengan huruf-huruf yang bisa dibaca jelas. Huruf-huruf dari al-qamariyah yaitu pertama ada ibghi hajjaka wa khaq aqimah. Ibghi hajjaka wa khaq aqimah dikumpulkan dalam nazam itu. Contoh dari al-qamariyah yaitu al-balagu, alhamdu. Itu contohnya. Kalau al-qamariyah itu biasanya alnya itu kebaca dibanding dari al-syamsiyah. Nah, yang kedua itu ada al-syamsiyah. Al-syamsiyah itu artinya alnya itu gak kebaca, alnya itu dibaca samar atau dihilangkan. Nah, huruf-huruf al-syamsiyah itu dikumpulkan dalam nazam tibatum masil rahman tafruz dibda ni'am da su'adhanin zur syarifan bil kiram. Tuh, itu huruf-huruf dari al-syamsiyah. Contoh dari al-syamsiyah yaitu diantaranya pertama ada tini dan juga ad-dunya. Jadi alnya itu dibacanya samar atau bukan samar, dibacanya itu tidak ada. Jadi langsung ke huruf setelahnya. Tuh. Oke, selanjutnya ada hukum mat. Hukum mat itu dibagi menjadi dua. Pertama ada mat tabi'i dan yang kedua ada mat far'i. Mat tabi'i itu apabila ada huruf, ada alif bertemu alif setelah alif mati setelahnya fathah, waw mati setelahnya domah, dan ya mati setelahnya kasroh. Dan yang kedua ada mat far'i. Mat far'i itu berarti matnya cabangan. Nah, dia itu ada dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat silah tawilah, mat silah qasirah, mat arid lisukun, mat iwat, mat badal, mat tamkin, mat lain, mat farfi, mat lazim mutsaqal kilimi, mat lazim mukhaffaf kilimi, mat lazim mutsaqal harfi, mat lazim mukhaffaf harfi. Nah, yang pertama itu ada mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil itu apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, yaitu dibacanya 2 harokat sampai 5 harokat. Yang kedua itu ada mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil itu apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah tetapi di lain kalimat atau di beda kalimat. Nah, contohnya ada inna a'tayna kal kautsar, dari inna a'tayna. Nah, itu contoh dari mat jaiz munfasil. Hukum bacaan mat jaiz munfasil juga sama, panjangnya 2 sampai 5 harokat. Nah, selanjutnya ada hukum mat arid lisukun. Mat arid lisukun itu apabila ada mat tabi'i, dia itu letaknya di akhir kalimat, jadi wakofkan gitu. Mat arid lisukun juga sama, panjangnya 2 sampai 5 harokat. Nah, contoh-contoh dari mat arid lisukun itu contohnya abuka. Abuka karena dia berada di akhir kalimat itu biasa dibaca menjadi abuk gitu, abuk tuh. Nah, selanjutnya ada mat silah. Mat silah juga dibagi menjadi 2. Pertama ada mat silah tawilah dan yang kedua ada mat silah qasirah. Mat silah qasirah itu pertama kita jelasin mat silah qasirah dulu ya. Mat silah qasirah itu artinya pendek. Jadi otomatis walaupun ada huruf H bertemu dengan huruf selainnya hamzah. Kalau misalnya mat silah qasirah itu biasanya huruf H bertemu dengan selainnya hamzah. Kalau mat silah tawilah itu huruf H bertemu dengan hamzah gitu. Contoh dari mat silah qasirah itu contohnya lahu, bihi gitu. Tapi tidak bertemu dengan hamzah. Tapi kalau misalnya mat silah tawilah, itu biasanya bertemu dengan hamzah. Contohnya nama lahu akhladah. Nama silah tawilah ini biasanya dibaca lebih panjang karena dia juga hukumnya tawil atau biasanya dibaca panjang. Nah,
selanjutnya ada hukum mad badal. Badal itu artinya pengganti. Nah, bacaan mad badal itu biasanya pertama itu ada dua kalimat yang sama atau ada dua hamzah yang sama, biasanya dijadikan digabungkan menjadi satu atau diganti gitu. Diganti menjadi apa? Diganti menjadi harokat. Hamzah yang satu itu diganti menjadi harokat. Contoh pertama itu kan aamana. Nah, kita ganti menjadi amana gitu. Itu dari mad badal. Nah, selanjutnya ada hukum bacaan mad tamkin. Mad tamkin itu apabila ada setiap ya yang bertasydid itu bertemu dengan dia sukun. Contohnya ummiyina. Biasanya dia itu dibaca satu alif atau dua harokat. Nah, selanjutnya ada hukum mad lain. Mad lain itu apabila ada fathah bertemu dengan huruf ya atau waw mati. Contohnya khaufun gitu. Nah, selanjutnya ada mad lazim mutsaqal kilmi. Mad lazim mutsaqal kilmi itu apabila ada huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid, dan karena dia kilmi, dia itu biasanya berada di satu kalimat. Selanjutnya ada mad lazim mukhafaf kilmi. Mad lazim mukhafaf kilmi itu yaitu apabila ada mad badal bertemu dengan sukun. Contohnya al-ana. Contoh dari mad lazim mukhafaf kilmi. Selanjutnya ada mad farqi. Mad farqi itu apabila ada mad badal bertemu dengan huruf yang bertasydid. Nah, contoh dari mad farqi yaitu pertama ada kul Allahu, kul adzakaraini. Contohnya. Nah, selanjutnya ada hukum mad lazim mukhafaf harfi. Mad lazim mukhafaf harfi itu biasanya mad yang tidak disertai apa-apa, tetapi dia dibaca panjang. Nah, biasanya itu tanda-tandanya itu ada benderanya di atasnya. Contohnya Toha, Yasin gitu. Jadi ada mad lazim mutsaqal harfi. Mad lazim mutsaqal harfi itu apabila ada tanda mad, biasanya dia ada juga di akhir kalimat. Karena dia harfi, biasanya di akhir kalimat. Karena dia mutsaqal, dia itu disertai dengan tanda tasydid. Contohnya alif lam mim gitu. Nah, segitu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.